akan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang saya bawakan adalah Anak akan bercermin dari Bapa. Laki-laki yang tulus mencintaimu adalah dia yang tak akan membiarkan dirimu disakiti oleh orang lain, termasuk disakiti oleh dirinya sendiri.
Saudara-saudari yang terkasih, Bapa dalam hidup kita sehari-hari pasti sudah mengenal sifat dan karakter dari seorang Bapa. Bapa yang tidak pernah membuang-buang waktunya berada di dalam rumah, keluar subuh sekali sampai petang datang. Bapa yang memiliki jiwa dan komitmen yang sangat besar dan tangguh, karena ia sadar bahwa tanggung jawabnya sangat dan cukup besar dalam bubuk tempat ia menghabiskan waktunya untuk beristirahat, tempat ia mengambil keputusan dan menimba kekuatan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita anak juga akan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Bapa kita. Walaupun kita tidak sama seperti Yesus yang bekerja seperti yang dikerjakan Bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih, berprinsip seperti Bapa. Seorang anak akan menamakan pada dirinya tentang apa yang sudah dilihat, sudah diajar oleh bapaknya. Dia akan komentar serta membantah jika kelakuannya dipandang buruk oleh orang lain. Sama seperti Yesus dalam bacaan Injil tadi, yang dengan tegas menyampaikan tentang siapa dirinya dan Bapaknya. Artinya, bahwa prinsip hidup yang menjadi dasar adalah berprinsip seperti Bapa kita yang terus bekerja tanpa henti. Anak akan selalu melihat terlebih dahulu tentang cara dan kelakuan bapaknya. Maka jika bapaknya tidak melakukan sesuatu dengan baik, jangan heran jika anak pun akan melakukan seperti yang telah ditanamkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seluruh hak diberikan kepada anaknya. Waktu kita anak sudah beranjak dewasa, segala sesuatu dikerjakan oleh kita. Tentu akan dapat sejumlah titipan dari seorang bapa pada kita anaknya. Entah itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kisah Yesus bersama Bapa pun demikian. Bapa yang sudah memberikan hak pada Yesus untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapa sendiri. Namun terkadang kita keliru soal hak. Banyak kejadian yang sudah terjadi di mana-mana yang memperebutkan hak yang telah diberikan itu. Kita tidak seperti Yesus yang menerima apa yang diberikan dan melakukan seperti yang dilakukan Bapa terlebih dahulu. Dari yang terkasih dalam Kristus, bukti yang menjadi endingnya. Orang yang tidak percaya dengan 1000 kata juga tidak akan percaya, walaupun apa yang dikatakan itu berdasarkan fakta. Misalnya soal cinta. Banyak perempuan yang selalu dihantui oleh rasa untuk berpisah, apalagi kalau LDR. Namun dengan Tuhan, jangan sekali-kali meminta bukti, karena kuasanya selalu dirasakan. Jangan seperti orang Farisi dalam bacaan Injil tadi. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, di akhir permenungan saya mengajak kita semua untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Terutama kita sebagai anak, hendaklah berlaku seperti Bapa kita yang terus berjuang dengan mandiri tanpa meminta sandaran untuk berteduh. Selagi masih setia, kenapa tidak dipertahankan? Apakah kita terus menuntut bukti dari Bapa dalam hidup kita supaya kita percaya? Semoga